Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2024 didominasi oleh pemain-pemain U22 plus beberapa pemain yang berlaga di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangku Alam yang sudah dipastikan bisa bergabung. Apakah dengan skuad seperti ini Timnas bisa menjadi juara? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat petang. Selamat petang, Sidi. Bung Joy, kan banyak yang bertanya-tanya, kenapa nih Timnas menurunkan pemain U22? Apalagi kan sekarang kesempatan terbaik untuk bawa pulang Piala AFF. Tapi memang PSSI bilang ya ini regenerasi. Kalau menurut Bung Joy, tepat nggak sebenarnya strategi dari Timnas? Bukan cuma tepat, tapi tepat sekali ya, karena PSSI ini kan sebetulnya sekarang dalam tanda kutip sedang berkonsentrasi di pra Piala Dunia. Indonesia di putaran ketiga punya kesempatan besar untuk melaju ke putaran 4, gitu ya, setelah mengalahkan Arab Saudi kemarin. Jadi kalau Indonesia menurunkan tim U22 yang kebanyakan ini adalah pemain yang dari U20 yang gagal ke Piala Dunia kemarin kan, karena Indonesia gagal menjadi tuan rumah. Nah, ini kan sebetulnya regenerasi yang dibilang Pak Marji ini benar gitu loh. Karena sebetulnya kalau kita bicara negara seperti Vietnam, Thailand itu kalau ke SEA Games, biasanya kalau ke SEA Games yang under 23, mereka biasanya mengirimkan under 19 atau under 20 gitu loh. Jadi mereka punya program sendiri. Saya dengar sekarang ini mereka berusaha untuk merebut lagi gelar itu karena mereka kan dari sisi pra Piala Dunia mereka tidak melaju seperti Indonesia, jadi mereka pengen juara lah gitu. Jadi saya dengar Thailand menurunkan skuad senior, Myanmar juga, Vietnam juga gitu. Nah, kalau berbicara peluang dengan pemain U22 ya tentu berat, apalagi kalau misalnya lawannya Vietnam atau Myanmar yang pakai pemain Senior ya? senior. Nah, itu menurut saya nggak usah ngomong juara lah, karena ini kan memang menurut saya untuk developing football gitu loh. Pak Marji benar, PSSI benar kalau dalam hal ini mereka bilang untuk regenerasi, saya sangat setuju. Artinya kalau target yang paling realistis apa? Bisakah kita keluar dari ya batasan 6 kali runner up? Bisakah kita meraih trofi? Ya kalau yang diturunkan U22 jangan target juara. Targetnya final atau semifinal udah bagus banget ya. Itu memberi pengalaman bertanding internasional kepada pemain-pemain muda. Yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa juga harus masih masukin Marcelino Ferdinand, Asnawi gitu. Yang menurut saya mereka kan udah skuad senior. Marcelino Ferdinand misalnya, katakanlah dia tampil di AFF, kalau dia cedera gimana? Sementara dia adalah andalan sekarang kan untuk timnas senior gitu. Jadi ada resiko gitu. Sementara kalau Struijk yang baru bisa bergabung semifinal, ya saya rasa itu opsi yang ya bolehlah gitu loh. Tapi yang dua pemain yang tampil di Eropa nggak mungkin mereka dilepas oleh klub gitu loh. Jadi harusnya sih mereka ya tetap aja di klub lah. Karena menurut saya jangan ambil resiko terlalu banyak untuk Hubner misalnya atau Jenner yang merupakan andalan tim nasional senior. Jadi harusnya sih mereka tetap aja di klub. Kalau mereka cedera di klub ya sudah, karena memang jalannya memang begitu. Tapi kalau mereka cedera di AFF kan namanya nyari perkara gitu loh. Nah ini menurut saya nggak usah lah. Jadi sudah benar pakai tim U22 karena mereka butuh jam terbang di event internasional. Sementara kalau Asnawi kan memang sudah kompetisinya sudah kelar. Pratama Arhan klubnya milik Pak Erik gitu ya kan, jadi pasti dilepas lah gitu loh. Sementara Marcelino juga Brisbane Roar klubnya sudah melepas sudah selesai kompetisinya, jadi memang Marcelino bisa pergi gitu loh. Nah, tapi Bung Joy, Problemnya memang dengan ada risiko itu. Nah, Bung Joy, tapi dengan Arhan, Asnawi, Marcelino juga diturunkan. Kalau menurut Bung Joy, lebih baik jadi pemain inti untuk bisa mengamankan final atau justru jadi pelapis aja ya tadi, biar aman aja nih nanti? Ya kalau misalnya udah terlanjur dipanggil ya jadi pemain inti udah pasti gitu loh, karena mereka kan pengalaman internasionalnya udah jauh lebih banyak daripada yang lain. Jadi pasti mereka akan menjadi pemain inti gitu loh, dan sayang juga kan mereka sudah dipanggil dalam arti gitu. Cuma kan memang problemnya pemain-pemain ini memang sudah tidak berkompetisi, tetapi mereka satu ya punya risiko cedera kan, dan ditambah lagi lawan-lawannya adalah tim-tim di Asia Tenggara yang tidak lolos ke putaran ketiga pra Piala Dunia. Ya kemungkinan juga kan ada rasa di mana mereka iri atau apa, jadi mungkin bisa dikerjain juga. Ya ini pikiran jahat, tetapi kan bisa terjadi.
karena persaingan antara Indonesia, Myanmar, Vietnam sekarang di Asia Tenggara itu persaingan yang sengit kalau kita lihat di sosial media dan sebagainya itu persaingan yang menurut saya pada level yang sudah sangat panas gitu loh. Jadi semua kemungkinan bisa terjadi. Artinya menguatkan chemistry di antara pemain ini jadi tantangan juga kah dalam beberapa hari ke depan? Oh ya pasti, karena apalagi yang pemain-pemain U22 ini kan mereka jarang sekali tampil bersama ya. Kalau Pratama Arhan dengan Asnawi dengan Marcelino pun udah sering banget tampil bersama senior, jadi udah nggak ada masalah dengan mereka. Cuman blending dengan pemain lain kan ini jadi persoalan gitu loh. Kalau mereka tidak punya kesempatan untuk try out dengan tim-tim yang kuat dalam pertandingan persahabatan atau pertandingan latihan, saya rasa memang akan ada problem. Apalagi kalau yang dihadapi nanti kita kan segrup sama Myanmar kalau nggak salah sama Vietnam gitu. Kalau mereka menurunkan pemain senior tentu ada masalah dalam soal chemistry di dalam tim ini. Tidak mungkin bisa di blending dalam 1-2 minggu gitu. Oke, nah kalau menurut Bung Joy dengan skuad yang sudah dipanggil oleh STY, ini level Indonesia saat ini masih di ASEAN atau sudah bisa dibilang udah level up ke level Asia? Ya kalau di junior kan Indonesia belum bisa ukur ya. Bahkan kalau dalam level junior itu tidak bisa diukur dalam 1-2 turnamen gitu loh. Karena yang bisa diukur itu di level senior. Nah kalau di level junior kan Indonesia sering juara kan. Di 19 juara, di 16 juga pernah juara gitu. Jadi belum bisa diukur karena memang level junior tidak untuk mengukur. Nah levelnya kita akan lihat di AFF nanti. Kalau bisa bersaing, katakanlah bisa memberikan perlawanan kepada Vietnam, kepada Myanmar, apalagi bisa menang gitu ya, ya levelnya kita lihat untuk sementara naik gitu ya. Tapi kalau kalah pun kan tidak aib gitu loh, melawan tim yang lebih senior gitu loh. Jadi menurut saya mereka harus fun aja, harus gembira aja bertanding di AFF, mengeluarkan semua kemampuan terbaik. Karena kalau tidak juara pun menurut saya tidak apa-apa, nggak ada masalah juga kan. Prioritasnya bukan di sana. Bermain gembira tapi tetap terbaik. Singkat saja Bung Joy, artinya peluang timnas di Piala AFF 2024 singkat saja? Saya rasa kalau untuk ke semifinal masih bisa. Karena level Indonesia secara umum kan naik dengan penampilan yang senior gitu loh. Confidence mereka naik. Jadi kalau mereka sampai semifinal udah bagus banget. Masuk final apalagi. Kalau bisa juara udah berkah. Oke, kita doakan yang terbaik. Terima kasih Bung Joy sudah berbagi Kompas Petang. Sehat selalu.